Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita semua kenikmatan, terutama nikmatul iman, nikmatul Islam serta nikmat sehat wal afiat. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa dapat belajar kembali, yaitu thalabul ilmi. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan apabila ada keluarga kita, entah itu adik, kakak, orang tua kita, nenek kita, mbah kita, tetangga kita, teman kita, kerabat kita sedang sakit, mudah-mudahan segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk kali ini Pak Ubay akan menjelaskan pelajaran Al-Quran hadis di buku LKS. Kalian buka LKS-nya, pelajaran Al-Quran hadis, halaman 36. Kalian buka halaman 36 di buku LKS, pelajaran Al-Quran hadis. Kalau sudah dibuka, perhatikan, disimak baik-baik ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 4, hukum bacaan qalqalah. Pak, kemarin kan sudah, Pak. Iya, kemarin kita sudah menjelaskan bacaan qalqalah di buku paket. Sekarang kita menjelaskan di buku LKS ya, nggak apa-apa, walaupun sudah dipelajari tetap kita pelajari lagi ya, biar kita lebih paham tentang bacaan qalqalah. Baik, kembali lagi. A. Mengenal hukum bacaan qalqalah. Sebelum kita membahas tentang pengertian qalqalah, perhatikan sejenak. Membaca Al-Quran merupakan perbuatan yang sangat mulia dan bernilai ibadah. Dalam membaca Al-Quran terdapat adab dan tata cara. Ketika membaca Al-Quran, kita tidak boleh asal membaca, melainkan harus membacanya dengan tartil. Dalam membaca Al-Quran terdapat aturan dan ketentuan yang harus kita perhatikan. Aturan dan ketentuan cara membaca Al-Quran diterangkan dalam ilmu tajwid. Ilmu tajwid merupakan ilmu tata cara membaca Al-Quran. Kita harus meneladani bacaan Al-Quran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, marilah kita pelajari mengenai hukum bacaan qalqalah berikut ini dengan sungguh-sungguh dan disiplin agar kita bisa membaca Al-Quran dengan baik sesuai kaidahnya sebagaimana yang telah Rasulullah SAW contohkan kepada kita semua. Ya. Jadi kita membaca Al-Quran itu tidak sembarangan, harus disertai dengan ilmu tajwid ya, dibaca dengan tartil, dibaca dengan indah ya. Percuma kita ngaji baca Al-Quran suaranya bagus, suaranya indah, tetapi tajwidnya tidak diterapkan, percuma, semuanya salah. Belajar ilmu tajwid itu memang hukumnya fardu kifayah ya, fardu kifayah. Lalu
ketika kita membaca Al-Quran disertai dengan ilmu tajwid, itu adalah hukumnya fardu ain. Ya, belajarnya fardu kifayah, tapi prakteknya fardu ain. Ya, jadi kalau misalkan kalian membaca Al-Quran tidak disertai dengan ilmu tajwid, salah semuanya. Kalau salah dalam penyebutan, sama saja berarti salah dengan pengertiannya. Maka kalian akan berdosa. Ya, Pak, saya kan masih belajar. Iya, nggak apa-apa, masih belajar. Insya Allah kalau kita niat belajar sungguh-sungguh, insya Allah kita akan berhasil. Man jadda wajada. Baik, lanjut ke materi. 1. Pengertian qalqalah. Ya. Saat di kelas 2 kalian telah mempelajari mengenai beberapa hukum tajwid. Ya. Waktu kalian kemarin kelas 2, kemarin kalian sudah belajar tajwid belum? Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, mari kita belajar bersama-sama. Ya. Mengenai beberapa hukum tajwid, diantaranya hukum bacaan gunnah dan hukum bacaan alif lam. Sekarang marilah kita pelajari mengenai hukum bacaan qalqalah. Apa sih qalqalah itu? Mari kita simak. Menurut bahasa, qalqalah artinya getaran, suara atau pantulan. Berarti qalqalah menurut bahasa itu adalah getaran, suara atau pantulan. Adapun dalam kaidah ilmu tajwid, qalqalah berarti membaca dengan cara memantulkan huruf-huruf tertentu yang terdapat tanda baca sukun atau waqaf, dalam kurung berhenti. Dengan demikian bacaan qalqalah adalah bacaan yang harus dipantulkan atau digetarkan ketika membacanya. 2. Huruf qalqalah. Ketahuilah anak-anak bahwa tidak semua huruf hijaiyah itu harus dibaca dengan cara dipantulkan atau digetarkan. Huruf-huruf yang harus dibaca memantul atau bergetar ketika membunyikannya atau yang disebut dengan huruf qalqalah yaitu berjumlah 5 huruf. Jadi yang bisa dipantulkan itu hanya 5 huruf, atau huruf qalqalah itu ada 5. Apa saja? Ba, to, qaf, jim, dal, atau disingkat dengan baju di toko, atau juga bisa disingkat dengan kutubun jadin. Kutubun jadin. Hukum qalqalah berlaku apabila huruf-huruf qalqalah di atas berharokat sukun atau mati karena dihentikan karena waqaf, karena ada di akhir kalimat. Ya. Tadi berapa huruf qalqalah? Iya, ada 5. Ya, ingat-ingat huruf qalqalah itu ada 5. Ba, jim, dal, to, qaf. Baik, lanjut. Macam-macam qalqalah dan ketentuan-ketentuannya. Qalqalah terbagi menjadi dua. Qalqalah terbagi menjadi 2. Apa saja? Mari kita simak baik-baik. Yang pertama adalah qalqalah kubro. Ya. Yang pertama adalah qalqalah kubro. Nah, qalqalah artinya memantulkan, sedangkan arti kata kubro yaitu besar. Berarti qalqalah kubro itu pantulannya harus besar. Ya. Qalqalah kubro ini terjadi apabila huruf qalqalah yang mati atau yang sukun, berharokat sukun, bukan karena asalnya tetapi karena dihentikan atau diwakafkan dan terletak pada akhir kalimat. Cara membacanya adalah dengan memantulkan bunyi konsonan huruf tersebut dengan pantulan yang kuat. Berarti qalqalah kubro itu adanya di ini ya,
biasanya adanya di belakang akhir ayat biasanya ya. Itu pantulannya harus kuat. Contohnya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Atau Qul a'udzu birabbil falaq. Gitu ya, bil falaq. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Pantulannya nah, pokoknya pantulan ya. Baik, selanjutnya qalqalah sugro. Nah, tadi qalqalah terbagi menjadi dua macam. Yang pertama qalqalah kubro, dan yang sekarang adalah qalqalah sugro. Qalqalah artinya memantulkan, sedangkan sugro ini artinya kecil. Jadi qalqalah sugro itu adalah pantulan yang kecil, biasanya ada di tengah-tengah kalimat ya. Lanjut, perhatikan. Qalqalah sugro ini terjadi apabila huruf qalqalah mati atau sukun berada di tengah kalimat, serta matinya huruf tersebut adalah mati karena asli, bukan karena dihentikan atau diwakafkan. Cara membacanya yaitu dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Jadi nggak boleh besar-besar pantulannya ya. Contoh gini. Iqtarib. Nah, jadi jangan Nah, itu salah, itu sangat kuat ya. Jadi qalqalah sugro itu pantulannya harus kecil ya. Jangan kuat-kuat. Adbarahum Ibrahim, tetap jangan Nah, itu salah ya. Baik. Nah, ini ada contoh-contohnya nih. Kalian baca sendiri ya. Pengertian-pengertian sudah Pak Ubay kasih pengertian. Contoh-contohnya tinggal kalian baca-baca. Nanti di sini buka halaman 40 ya, halaman 40. Membaca surah Al-Lahab dengan menerapkan hukum bacaan qalqalah. Nah, di sini semuanya kebanyakan qalqalah kubro nih, karena di akhir ayat semua ada bacaan qalqalah. Nah, ini qalqalah kubro, jadi pantulannya harus kuat ya. Contohnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Nah, ini semua ada 5 ayat. Semuanya ada hukum bacaan qalqalah kubro. Sedangkan hukum bacaan qalqalah sugro hanya ada 1, yaitu adanya di akhir ayat. Coba kalian cari di tengah-tengah kalimat. Nah, iya, yang hablum mim masad, hablum. Nah, itu hablum itu adalah bacaan qalqalah sugro. Baik. Lanjut, ketentuan hukum bacaan qalqalah. Membaca Al-Qur'an merupakan suatu amalan yang sangat mulia dan bernilai ibadah. Salah satu adab atau sopan santun ketika membacanya yaitu harus membaca dengan tartil, dengan baik. Tartil artinya cara membaca yang tidak tergesa-gesa. Jadi kalian kalau membaca Al-Quran nggak harus tergesa-gesa, biasa-biasa aja, standar-standar aja, oke? Wallace, slow, ya, jangan buru-buru membaca Al-Quran, kebanyakan salah, ya.
dan membaguskan pelafalan dalam membacanya. Jadi kalian kalau membaca Al-Quran harus disertai nada yang indah, ya. Nada yang baik. Biar apa? Biar enak. Asal jangan didangdutin aja baca Al-Quran, nggak boleh, ya. Nggak boleh baca Al-Quran didangdutin, apalagi dikoploin, ya. Nggak boleh, dosa, ya. Karena itu firman Allah. Beda dengan sholawat. Kalau sholawat bisa didangdutin, enak, ya. Lanjut, ya. Serta berhenti pada tempat yang benar. Nah, jadi kalau berhenti di tempat yang benar, jangan ghairil maghdubi alaihim, berhenti waladdallin, nggak boleh, ya. Harus dilanjut ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, ya. Hal ini untuk menjaga dari kesalahan dalam membacanya. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Membaca Al-Quran dengan memakai ilmu tajwid hukumnya fardu ain. Tuh, ya, yang tadi Pak Ubay sampaikan yang di awal-awal tadi. Oleh karena itu kita harus terus mempelajari ilmu tajwid agar bisa membaca Al-Quran dengan benar dan terhindar dari kesalahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dari Allah melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam sudah memakai tajwid. Wahyu Al-Quran yang diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diajarkan kembali oleh beliau kepada para sahabatnya, sehingga sampailah kepada kita semua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran dengan suara yang merdu. Beliau juga membacanya dengan tartil. Jadi membaca Al-Quran yang benar itu bersumber bukan bersumbar. Cara membaca Al-Quran yang benar itu bersumber kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai Muslim kita harus meneladani Rasulullah dalam membaca Al-Quran. Rasulullah pernah bersabda bahwa orang-orang yang pandai dalam membaca Al-Quran itu akan ditempatkan di surga bersama orang-orang yang mulia. Banyak baca Al-Quran. Oleh karena itu kita harus meyakini dan mengamalkan ilmu tajwid yang telah kita pahami ketika membaca Al-Quran. Begitu pula dengan hukum bacaan qalqalah yang kita pelajari pada saat ini, kita harus meyakini dan mengamalkannya dalam membaca Al-Quran, agar bacaan Al-Quran yang kita baca bernilai ibadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik, nanti ini halaman 42 kalian baca. Di sini ada surat Al-Buruj. Surat Al-Buruj. Langsung saja kalian Pak Ubay kasih tugas, ya. Tugasnya ada di halaman 44, ya, ada di halaman 44. Kerjakan sampai bagian 2 saja, ya. Kerjakan sampai bagian 2. Berarti ada di halaman 44, 45 dan 46. Kerjakan bagian 1 dan bagian 2 saja, ya. Mungkin ini saja yang bisa Pak Ubay sampaikan kepada kalian semua. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin, ya. Mungkin ini saja, ya. Apabila ada perkataan Pak Ubay yang kurang baik atau yang kurang berkenan di hati, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, ya. Iklan tadi, iklan. Iklan. Nah, iklan tuh, iklan. Ya. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.